menjalankan rutinitas di SMP Strada Santa Maria 1 seperti teman-teman yang lain, kalian harus mengikuti kegiatan PLS atau pengenalan lingkungan sekolah. Anak-anak, kegiatan PLS tahun ini berbeda seperti tahun-tahun sebelumnya karena kondisi dunia dan negara yang sedang mengalami COVID-19, sehingga kegiatan PLS nanti akan dilaksanakan dengan moda daring. Oleh karena itu, anak-anak tentunya mengikuti kegiatan PLS dengan di rumah dengan pendampingan orang tua. Tentu yang kalian perlu ketahui, dalam mengikuti PLS, kalian harus benar-benar mengikuti dari awal sampai akhir, dimulai dari hari pertama, kedua, dan yang terakhir adalah hari ketiga. Hari pertama nanti kalian akan ada pembukaan PLS, nanti ada beberapa materi, kemudian hari kedua nanti juga ada kegiatannya, dan hari ketiga adalah hari penutupan PLS. Di sini kalian diharapkan untuk mengikuti PLS, kegiatan PLS ini dari awal sampai selesai. Perlu kalian ketahui, dalam mengikuti PLS, kalian harus menyimak, memperhatikan sesi per sesi yang disampaikan oleh Bapak Ibu Guru, sehingga nantinya kalian dapat menjawab soal-soal evaluasi setiap sesi-sesi yang diberikan oleh Bapak Ibu Guru. Terima kasih. Salam sehat, salam AMDG. Marilah kita ambil sikap berdoa. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa kami yang maha baik, kami bersyukur kepadamu atas rahmat dan karunia-Mu yang telah Engkau limpahkan kepada kami hingga saat ini. Kami serahkan segala kegiatan kami selama pengenalan lingkungan sekolah dari awal hingga akhir dalam kuasa kasih-Mu. Semoga melalui kegiatan ini kami semua mampu belajar mengenal sekolah kami. Kami juga mohon bimbingan-Mu untuk Bapak Ibu Guru agar dapat mendampingi selama proses kegiatan ini berlangsung. Berkati pula orang tua kami yang telah menyayangi kami sehingga kami dapat melanjutkan sekolah ke jenjang yang lebih tinggi. Kami juga berdoa semoga wabah COVID ini segera berakhir dari muka bumi ini sehingga kami dapat beraktivitas dan bersekolah dengan normal seperti sedia kala. Semua ini kami haturkan kepadamu karena Kristus Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup bersama Engkau dan Roh Kudus sepanjang segala masa. Amin. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakan nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami seperti kami pun mengampuni yang bersalah pada kami. Dan jangan masukkan kami ke dalam percobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Amin. Santa Maria della Salute, doakanlah kami. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin.
muda yang penuh peduli insan dan lingkungannya, nerimanya teguh dan cintanya penuh, unggul dharma baktinya, menyerah tak pernah, pasrah tak cerah, serada majulah. Kami para siswa-siswi Sraga sujud bertakwa pada Yang Esa, patuh hormat pada para guru dan segenap karyawannya, mengembangkan jiwa pelayanan dan menghargai kebinekaan, jujur tulus arif bijaksana dalam perilakunya, nerimanya teguh dan cintanya penuh, unggul dharma baktinya, menyerah tak pernah, pasrah tak cerah, serada majulah. Menyerah tak pernah, pasrah tak cerah, serada majulah. Hari ini hari pertamaku, hari pertama ke sekolah. Senangnya hatiku diantar ayah ibu pergi berangkat ke sekolah. Senangnya hatiku bertemu teman baru, guru baru tentulah ramah. Ayo ke sekolah, ayo ke sekolah. Hari ini hari pertamaku, hari pertama ke sekolah. Senangnya hatiku diantar ayah ibu pergi berangkat ke sekolah. Senangnya hatiku bertemu teman baru, guru baru tentulah ramah. Ayo ke sekolah, ayo ke sekolah. Salam sejahtera untuk kita semua. Yang terhormat Bapak Ibu orang tua siswa kelas 7 SMP Serada Santa Maria 1. Yang terhormat Bapak Ibu guru karyawan SMP Serada Santa Maria 1. Dan yang terkasih siswa-siswi kelas 7 SMP Serada Santa Maria 1. Pagi ini kita bertemu di masa pandemi COVID-19 secara virtual dalam acara pembukaan pengenalan lingkungan sekolah tahun pelajaran 2020-2021. Pertama-tama kita perlu mengucap syukur kepada Tuhan karena hingga pagi ini kita semua diberi kesehatan sehingga kita masih dapat menghirup udara segar. Pagi ini cuaca cerah sehingga kita dapat mengawali hari pertama sekolah dengan penuh semangat. Ibu mewakili segenap guru karyawan SMP Serada Santa Maria 1 mengucapkan selamat datang kepada 164 siswa baru yang sudah berhasil lolos tes seleksi dari 237 yang mendaftar. Semoga kita bersama-sama dapat saling bekerja sama dalam proses pembelajaran ke depan, sehingga apa yang menjadi harapan dan cita-cita kita semua dapat terwujud. Kita menjalani hari pertama tahun pelajaran 2020-2021 dalam situasi yang tidak lazim karena tidak dapat bertemu secara langsung. Hal ini disebabkan karena bangsa Indonesia dan dunia sedang dilanda pandemi COVID-19.
Namun karena kehidupan dan mempersiapkan masa depan tetap harus berlangsung, maka kita awali tahun pelajaran 2020-2021 dengan secara virtual. Mulai hari ini hingga 2 hari ke depan, kamu sekalian akan mengikuti kegiatan pengenalan lingkungan sekolah sebagai langkah awal untuk mengenal sekolah, sehingga mudah-mudahan bisa betah dan senang belajar di sini. Ada serangkaian materi yang telah dipersiapkan oleh Bapak Ibu guru, maka ikutilah dengan seksama sehingga kalian semua mulai mengenal sekolah yang telah kalian pilih. Kita mulai tahun pelajaran baru 2020-2021 dengan berjarak. Hal ini dilakukan untuk tetap dapat menjaga kesehatan, sekaligus mendukung upaya pemerintah untuk memutus mata rantai penyebaran COVID-19. Sampai kapan pembelajaran secara virtual terus berlangsung? Hal ini sangat tergantung pada kemampuan kita semua untuk mengakhiri meluasnya COVID-19. Mari kita dukung upaya pemerintah untuk dapat menghentikan COVID-19 dengan tetap di rumah. Biasakan membersihkan diri dengan cuci tangan secara teratur jika kita akan atau telah melakukan sesuatu. Jaga jarak dan pakai masker jika terpaksa harus keluar rumah. Mulai hari ini, 13 Juli 2020, sampai dengan batas waktu yang ditentukan oleh pemerintah, maka kita harus belajar secara virtual atau dikenal dengan nama pembelajaran jarak jauh, PJJ. Ibu bangga dengan kalian semua yang mampu menyesuaikan diri dengan cepat dalam situasi ini. Situasi yang tidak nyaman, tetapi harus dapat dilalui dengan baik. Terima kasih saya ucapkan kepada orang tua yang telah mempercayakan putra-putrinya untuk dididik di SMP Serada Santa Maria I. Karena situasi pandemi COVID-19 ini, maka peran orang tua menjadi sangat penting untuk dapat memastikan pembelajaran jarak jauh dapat berlangsung dengan baik. Untuk itu saya mengajak, mari kita bangun sinergi antara sekolah, orang tua dan siswa dengan semangat dan tekad yang kuat demi terwujudnya generasi penerus bangsa yang kreatif, inovatif, dan memiliki semangat pantang menyerah walaupun berbagai rintangan menghadang depannya. Kita dampingi bersama perjalanan putra-putri kita untuk mempersiapkan masa depan mereka dengan memberikan berbagai dukungan sehingga mereka mampu bertahan dalam situasi yang tidak nyaman dan ideal ini. Sebagai penutup, kepada 164 siswa-siswi kelas 7 yang terkasih, Ibu mengucapkan selamat mengikuti pengenalan lingkungan sekolah dengan baik dan cermat, sehingga memberikan manfaat bagi kalian semua dalam mengenal SMP Serada Santa Maria I. Seiring dengan berjalannya waktu, semoga keterbatasan yang kita alami karena tidak dapat bertatap muka secara langsung dapat segera kita akhiri dan kita lengkapi, kita sempurnakan setelah kita bertemu secara langsung. Dengan berkat rahmat Tuhan, maka dengan ini secara resmi acara pengenalan lingkungan sekolah SMP Serada Santa Maria I tahun pelajaran 2020-2021 yang diikuti oleh 164 siswa secara virtual dinyatakan dimulai. Terima kasih. Tuhan memberkati. Salam AMDG.
Ikrar pelajar Strada. Kami, pelajar Strada berikrar. 1. Berjuang untuk menjadi pribadi yang unggul, jujur, disiplin, peduli, dan bersemangat melayani. 2. Berjuang untuk terus membangun persaudaraan sejati dengan menghargai keberagaman. 3. Berjuang menciptakan dan memelihara lingkungan hidup yang hijau, bersih, dan sehat. Hai, selamat pagi. Kita bertemu dalam sesi visi misi perkumpulan Strada. Dalam sesi ini, Ibu akan memaparkan 3 hal. Yang pertama tentang sejarah berdirinya Strada. Yang kedua bicara tentang visi misi Strada. Kemudian yang ketiga ada cuplikan video yang harus kalian lihat bersama. Ibu ambil dari YouTube, ya. Ikuti film itu untuk bisa menemukan hikmah dari foto yang akan menambah semangat kalian membuat perencanaan selama studi di SMP Strada Santa Maria 1. Ya, sebelum kita bahas bersama tentang materi ini, perkenalkan terlebih dahulu, nama Ibu Arini. Tahun 2020-2021 ini, Ibu masih dipercaya oleh perkumpulan Strada untuk memimpin sekolah ini. Ya, jadi selama kalian ada di SMP Maria 1, maka kita akan bersama-sama menjalani proses pembelajaran. Walaupun kita belajar dari rumah ya, karena tidak memungkinkan kita untuk belajar di sekolah. Saat ini kita semua tahu dunia dan Indonesia, dari istimewa Tangerang, masih mengalami pandemi COVID-19. Maka kita harus mengikuti pembelajaran secara berjarak atau secara virtual. Ya. Sekarang kita mulai saja materi kita yang pertama, yaitu kita mau bicara tentang sejarah berdirinya perkumpulan Strada. Ya. Perkumpulan Strada itu berdiri pada tanggal 24 Mei 1924. Ya. 24 Mei 1924. 1924. Berarti saat ini usia perkumpulan Strada sudah memasuki tahun ke-73. Usia yang sudah relatif matang, ya, sudah mengenyam asam garam dari proses perkembangan pendidikan di Indonesia. Ya. 1924 juga punya makna jauh sebelum kita merdeka, sekolah Strada sudah ada. Ya. Kenapa bisa? Kok belum merdeka sudah ada sekolah? Ya. Ada 3 pastor Yesuit yang peduli terhadap bangsa pribumi, ya, bangsa Indonesia yang waktu itu diperlakukan dengan tidak manusiawi oleh penjajah, yang berkeinginan untuk mengangkat harkat martabat bangsa Indonesia. Salah satu cara mengangkat harkat martabat adalah dengan membuat bangsa Indonesia harus pintar, cerdas, terdidik, sehingga mampu melakukan upaya mempertahankan diri atau melakukan perbaikan diri untuk mengatasi keadaan yang tidak nyaman. Pilihannya adalah lewat sekolah. Ada 3 pastor yang memprakarsai berdirinya perkumpulan Strada. Yang pertama adalah Pastor Van Rietschooforso. Ya. Yang kedua adalah Pastor Van Hoof. Kemudian yang ketiga adalah Pastor Bubi. 3 pastor ini berasal dari kongregasi Yesuit, ya, yang waktu itu sudah memiliki kegiatan di Indonesia.
terutama di Batavia. Ingat ya, 1924 bangsa Indonesia masih dijajah oleh bangsa Belanda. Ya. Nah, ketika pastor ini akhirnya minta izin kepada pemerintah Belanda yang punya markas di Batavia untuk mendirikan sekolah. Ya, yang sekolah Strada waktu berdiri itu masih di bawah naungan gereja. Maka tidak heran sampai sekarang pun perkumpulan Strada itu di bawah naungan Keuskupan Agung Jakarta. Ya, karena memang sejarah berdirinya Strada itu adalah ide dari pastor paroki yang ingin membantu umatnya untuk bisa membaca, menulis, berhitung, sehingga para umat ini bisa bertahan dalam situasi yang tidak enak. Ya. Lalu sekarang kita lihat di zaman ini bagaimanakah perjalanannya perkumpulan Strada. Di usia 73 tahun ini perkumpulan Strada sudah memiliki 73 sekolah, ya, yang tersebar di 4 wilayah atau dikenal dengan nama 4 cabang. Ya. Cabang yang pertama yaitu adalah cabang Strada Jakarta Pusat, Barat, dan Selatan yang dikenal dengan nama Pusbarsel. Ya. Nah, kemudian cabang yang kedua itu adalah cabang Jakarta Utara dan Timur yang dikenal dengan nama Jakutim. Ya, Jakarta Utara dan Timur. Kemudian yang ketiga cabang Bekasi, kemudian yang terakhir cabang Tangerang. Ya, untuk cabang Pusbarsel, Strada memiliki 17 sekolah. Sedangkan untuk Jakutim, Strada memiliki 16 sekolah. Dan untuk Bekasi, Strada memiliki 18 sekolah. Sementara untuk Tangerang sendiri, tempat SMP Strada Santa Maria I bernaung, itu secara keseluruhan Strada memiliki 22 sekolah. Ya. Jadi untuk cabang Tangerang dari 22 itu kalau diperinci 6 TK, 8 SD, 6 SMP, 1 SMA, dan 1 SMK. Maka totalnya 22 untuk Tangerang. Nah sekarang SMP Strada Santa Maria I itu kapan berdirinya? Apakah tahun 1924 juga? Tidak. SMP Strada Santa Maria I berdiri tanggal 1 Agustus 1958. Ya, maka kalau dihitung dengan jari, saat ini SMP Strada Santa Maria I sudah berusia betul 62 tahun. Ya, jadi besok tanggal 1 Agustus tahun 2020 SMP Strada Santa Maria I berusia 62 tahun. Usia yang relatif dewasa. Ya, sudah separuh perjalanan kalau usia hidup. Kalau kita hitung 100 tahun berarti sudah lebih dari 50 tahun kita berjalan. Ya. Itu sedikit tentang perkembangan perkumpulan Strada dari sejak berdiri 1924 dan hingga saat ini tahun 2020 sudah ada 73 sekolah. Satu diantaranya adalah SMP Strada Santa Maria I. Ya, dan berapa tadi usianya SMP Strada Santa Maria I? Betul, 62 tahun. Ya, jadi besok tanggal 1 Agustus usia sekolah kita adalah 62 tahun. Sekarang kita masuk sesi yang kedua. Sesi yang kedua, kita mau bicara tentang visi misi perkumpulan Strada. Ya. Apa itu visi? Visi itu adalah pandangan, wawasan ke depan. Ya. Cita-cita kalau kita sebagai manusia yang berproses, ya. Dari kecil saat ini mungkin kamu sudah punya harapan.
harapan ke depannya mau jadi apa ya. Nah, demikian juga dengan visi perkumpulan Serada. Siswa-siswi yang sekolah di perkumpulan Serada nanti harus punya pandangan apa ya tentang hidup ke depan. Nah, itu yang namanya visi, ya, pandangan atau wawasan ke depan. Visi Serada, kalau Ibu sebutkan, target dari perkumpulan Serada adalah menjadi komunitas pendidikan yang unggul, peduli, dan berjiwa melayani. Ada 3 komponen, ya. Komunitas pendidikan yang peduli, unggul, peduli, berjiwa melayani, ya. Lalu kemudian apa yang dimaksud dengan unggul? Ya, unggul adalah suatu keadaan yang lebih dari standar, ya. Jadi di atas rata-rata. Jadi tidak biasa-biasa saja, tetapi harus lebih dari biasa. Itu yang namanya unggul. Ya, jadi perkumpulan Serada nanti punya harapan besar, semua siswa-siswinya harus memiliki kemampuan di atas rata-rata setelah mengalami proses pendidikan di perkumpulan, ya. Lalu kemudian peduli. Peduli itu artinya memperhatikan, mengindahkan, menghiraukan. Kepedulian itu berarti sifat aktif kita, tindakan nyata kita untuk rela berbagi dengan sesama, rela membantu sesama. Itu aktualisasi dari kata peduli. Ya, jadi tidak hanya melihat, tidak hanya bisa mengucap, tetapi berbuat sesuatu. Itu yang namanya peduli. Kemudian jika kita peduli, maka akan punya dampak selanjutnya, yaitu keinginan untuk melayani. Ya, jadi kita berbuat sesuatu untuk orang lain itu diringankan bebannya. Ya. Ini yang menjadi visi perkumpulan Serada. Jadi semua warga Serada nanti diajak untuk menjadi manusia di atas rata-rata yang memiliki kepedulian, keinginan untuk membantu orang lain. Ya. Sehingga orang itu menjadi nyaman, senang dengan kita. Karena kita menjadi orang yang responsif, tanggap terhadap sekeliling. Itu kalau kita bicara tentang visi. Nah, sekarang kalau kita mau bicara tentang misi. Misi itu apa ya? Misi itu tujuan atau perutusan, ya, orang yang ditugaskan untuk melakukan tugas khusus. Itu namanya misi. Ya. Tugas itu untuk apa? Ya, melakukan sesuatu yang baik. Nah, karena Serada di bawah Keuskupan Agung Jakarta, berarti naungan Yesus Kristus, maka misi yang diemban adalah untuk menyebarkan kabar gembira. Ya, kita hadir sebagai wujud nyata Kristus. Ya. Ada 3 misi yang akan dicapai dari perkumpulan Serada. Yang pertama, menyelenggarakan pendidikan yang unggul bagi kaum muda agar berkembang menjadi pribadi yang cerdas, peduli, dan berkarakter. Yang kedua, meningkatkan kepedulian terhadap sesama, menghargai keberagaman, dan berjuang demi terpeliharanya lingkungan hidup. Kemudian yang ketiga, meningkatkan kualitas pelayanan pendidikan. Ya, dari 3 misi ini, kalau kita lihat bersama, ada beberapa kata kunci yang harus kita pahami bersama.
Misi yang pertama, kuncinya ada 3. Cerdas, peduli, berkarakter. Misi yang kedua, ada 3 juga. Kepedulian, keberagaman, terpeliharanya lingkungan hidup. Ya, jadi semua warga Serada diharapkan cerdas. Ya, cerdas dalam hal apa? Kita nanti lihat bersama. Kemudian peduli, seperti yang Bu Arini sampaikan tadi di misi. Ya, peduli itu artinya care, memperhatikan sekeliling, mau berbuat untuk meringankan beban orang lain. Lalu kemudian keberagaman. Kita sadar bangsa Indonesia itu bangsa yang plural. Apa itu artinya plural? Beraneka ragam. Mulai dari ras, suku, agama, kepercayaan, adat istiadat, ya. Maka kita harus mengakui dan menghormati perbedaan itu. Lalu kemudian yang ketiga tadi, dari misi yang kedua, terpeliharanya lingkungan hidup. Ya, kita lihat bersama berapa bulan ini dunia, bangsa Indonesia mengalami pandemi COVID-19. Yo, apa hubungannya nih dengan terpeliharanya lingkungan hidup? Kira-kira mungkin tidak ya, kita seperti ini tuh karena kita tidak memelihara lingkungan hidup. Mungkin Tuhan telah memberikan banyak kemudahan bagi kita, ya, berupa sumber daya alam, sumber daya manusia, tetapi pemberian Tuhan itu telah kita manfaatkan dengan berlebihan atau mungkin tidak seimbang. Maka akhirnya ya kita mengalami apa yang sekarang ini sedang kita alami. Ya, wabah melanda, virus menyebar. Itu mungkin juga karena ada perilaku kita yang tidak menjaga keseimbangan lingkungan hidup. Ya, maka Serada mengajak kita bersama untuk ayo mulai sekarang kita lestarikan lingkungan hidup. Kita perbanyak pohon. Kita perbanyak tempat pembuangan sampah yang sesuai dengan peruntukan. Apakah itu sampah kering, sampah basah, apakah itu daur ulang, apakah itu sampah organik yang bisa kita buat menjadi pupuk. Terus kemudian konsumsi makanan. Makanan-makanan instan itu harapannya harus dijauhkan dari kita. Karena itu ternyata sudah menjadi racun bagi tubuh kita, bagi lingkungan kita. Maka untuk bisa mempraktekkan misi yang kedua, itu harus kita mulai dari sekarang. Ya. Sekarang kita lihat kata cerdas. Cerdas seperti apakah yang ingin dicapai dari kita belajar bersama di SMP Serada Santa Maria 1? Cerdas itu Ibu melihatnya dari 4 sisi. Ada 4 kecerdasan yang harapannya kita olah bersama-sama, ya, kita kendalikan bersama-sama. Yang pertama adalah kecerdasan intelektualitas, kecerdasan otak, kemampuan berpikir, kemampuan mengolah atas segala informasi, mana yang benar, mana yang salah, mana yang hoax, mana yang berita benar, mana yang belum kita ketahui, mana yang akhirnya harus kita ketahui, mana yang perlu kita perdalam, mana yang cukup kita tahu sampai di situ. Ya, jadi kita nanti akan mendapatkan banyak informasi dari Bapak Ibu guru, dari internet. Ingat ya, mulai hari ini kita pembelajaran berjarak atau pembelajaran jarak jauh, pembelajaran virtual, pembelajaran online. Maka nanti Bapak Ibu guru pasti akan banyak mengajak kamu untuk melihat YouTube yang bisa mendukung kecerdasan kita, semakin memperluas wawasan kita. Ya, maka mulai sekarang ayo kita kelola HP,
laptop, itu untuk mencari informasi yang bisa mendukung intelektualitas kita, sehingga kita semakin pintar. Ya. Kemudian yang kedua, kecerdasan emosional. Kecerdasan emosional itu berhubungan dengan hati, dengan perasaan. Ya, perasaan itu ada senang, ada sedih, ada susah, ada gembira, ada kecewa. Ya, itu perlu diatur dengan baik. Kalau kita pas sedih banget karena kehilangan, atau kita kecewa banget, nilai kita jelek, maka bagaimana cara mengungkapkannya? Kita harus bisa dalam mengungkapkan perasaan itu, jangan sampai menimbulkan persoalan baru. Ya, sebaliknya kalau pas kita senang, maka apakah harus sampai euforia berlebihan? Ya, harapan ibu, belajarlah untuk kata cukup. Gembira ya secukupnya, sedih juga secukupnya, sedih juga secukupnya, lalu kemudian kecewa juga secukupnya. Ya, lalu kita olah, kita atur nih hati kita dalam mengungkapkan semua perasaan kita itu. Ya, sehingga orang lain menanggapinya ya senang karena tidak berlebihan. Jadi kalau kita baru marah, ungkapan berlebihannya kan bisa mencaci maki, apakah secara langsung ketemu orangnya, kalau perlu sampai memukul, atau lewat media massa kita umpat, kita ketik tulisan-tulisan, itu artinya kita belum bisa mengelola emosi kita. Dan apa biasanya yang terjadi? Apakah persoalan selesai? Tidak. Yang terjadi justru persoalan baru akan terjadi. Ya, artinya kematangan secara emosi belum berhasil kita mengendalikan. Ya. Kemudian kecerdasan yang ketiga adalah spiritual. Kecerdasan spiritual itu berhubungan dengan hubungan kita, ikatan kita dengan Tuhan. Kita makhluk yang beragama. Kita sadar banget bahwa kita ada di sini itu karena karya Tuhan, karena campur tangan Tuhan. Maka kita serahkan sepenuhnya kehidupan kita kepada kuasa Tuhan. Mau senang, terima kasih Tuhan. Mau sedih, juga terima kasih Tuhan. Engkau punya rencana apa sehingga aku harus menjalani ini? Maka tadi kembali ke emosi. Kalau emosi itu kita kendalikan, lalu didukung oleh spiritualitas kita kepada Tuhan, bahwa kita meyakini ini semua terjadi karena kehendak Tuhan, maka kita mengungkapkannya menjadi tidak berlebihan. Ya, itu yang namanya kecerdasan spiritual. Jadi iman akan menampilkan citra kita. Ya. Kemudian yang keempat yaitu kecerdasan sosial. Ingat, manusia adalah makhluk sosial, yang artinya kita tidak bisa hidup sendiri. Kita membutuhkan orang lain. Ya. Kita sakit, butuh dokter. Kita belajar, boleh kamu mengatakan, saya bisa kok Bu dapat informasi tanpa lewat guru. Iya. Terus lewat apa? Lewat internet. Nah, internet itu yang mengoperasikan siapa? Mesin. Mesin yang membuat siapa? Manusia. Ya. Saya bisa kok Bu, bisa beli apa-apa tanpa harus datang ke toko. Ya, tapi yang mengantarkan barang kamu siapa? Yang membuat barang itu ada siapa? Orang lain. Ya, bahkan kita mati pun, apa bisa kita mengubur sendiri? Nggak bisa, kita membutuhkan orang lain. Ya. Nah, untuk itulah kita harus bisa membangun relasi yang baik dengan orang lain. Ya, yang sehat. Sehingga kita bisa diterima. Nah, kalau kita bisa diterima, ya kita menjadi nyaman, enak. Itulah yang namanya kecerdasan sosial. Ya, jadi bagaimana kita membangun relasi dengan orang lain. Kemudian peduli, tadi sudah Ibu sampaikan bahwa sikap peduli adalah suatu tindakan yang didasari oleh keprihatinan
terhadap persoalan atau keadaan yang terjadi di sekitar kita. Lalu kita mau berbuat apa? Ya, itulah yang namanya sikap peduli. Dari semua ulasan tadi dan dari proses pelatihan diri, ya, nah siapa yang akan melatih kita untuk akhirnya bisa menjadi orang yang cerdas, unggul, peduli, sehingga menampilkan karakter? Ada 3 lingkungan yang mempengaruhi kepribadian kita. Yang pertama, keluarga. Ingat, kamu ada pertama kali, lingkungan yang membentuk kamu, yang mengajari, itu adalah keluarga. Kakek, nenek, om, tante, kakak, adik, ayah, ibu. Itulah yang akan mengajarkan banyak hal kepada kamu tentang kebaikan. Maka tidak heran kamu akan ditegur papa mama kalau kamu melakukan hal yang tidak baik, supaya tidak menjadi kebiasaan, karena karakter itu terbentuk karena kebiasaan buruk yang tetap dibiarkan. Maka sampai gede kamu tidak tahu bahwa itu adalah kebiasaan yang tidak baik karena tidak pernah ditegur. Ya, kamu diajari papa mama makan menggunakan tangan kanan, makan di meja, saat makan tidak boleh berbicara. Ya, saat berdoa maka mata harus tertutup supaya bisa konsentrasi, tidak mudah terpengaruh oleh sekeliling. Ya, itu pelajaran, itu kebiasaan, itu proses pembentukan karakter baik yang dilakukan oleh keluarga. Kemudian lingkungan yang kedua adalah sekolah. Ya, di sekolah Bapak Ibu guru akan mengajarkan semua hal yang baik yang harus kamu biasakan lakukan. Ya, supaya apa? Ya sudah, akhirnya menjadi tertanam ucapan, tindakan, pikiran, itu akhirnya ya fokus untuk yang baik. Kemudian lingkungan yang ketiga itu adalah lingkungan pergaulan. Ya, di luar keluarga dan sekolah. Kamu punya teman di gereja, kamu punya teman di bimbel, kamu punya teman di angkot atau di jemputan. Ya, kebiasaan-kebiasaan yang ada di situ akan mempengaruhi karakter kamu. Maka carilah lingkungan yang positif, yang mengajarkan kamu untuk berbuat kebaikan. Inilah 3 lingkungan yang akan mempengaruhi karakter kamu. Ya, semuanya saling bersinergi, saling berkaitan. Ya, di rumah sudah diajarkan yang baik, di sekolah sudah diajarkan yang baik, tapi kalau sebagian besar waktu kamu dan kamu lebih tertarik pada lingkungan pertemanan yang mengajarkan tidak baik, maka akhirnya ya kebaikan yang ditanam di keluarga dan sekolah hangus. Maka ada banyak hal yang negatif yang justru muncul dari kepribadian kamu. Ya, itu yang bisa Ibu sampaikan dari materi visi misi perkumpulan Serada. Kita ulang bersama ya. Visi tadi apa? Kata lainnya, cita-cita, harapan ke depan. Ya. Terus ada berapa kata kunci dari visi yang dicanangkan oleh perkumpulan Serada? Ada 3, pinter. Apa? Komunitas pendidikan yang unggul, peduli, berjiwa melayani. Kalau misinya ada berapa? Misi Serada itu ada 3 juga. Benar, pintar. Yang pertama apa? Menyelenggarakan pendidikan yang unggul bagi kaum muda agar berkembang menjadi pribadi yang cerdas, peduli, dan berkarakter. Kemudian misi yang kedua, meningkatkan kepedulian terhadap sesama, menghargai keberagaman, dan berjuang demi terpeliharanya lingkungan hidup. Yang ketiga, meningkatkan kualitas pelayanan pendidikan. Itu visi misi perkumpulan Serada. Ya. Nah, sekarang kita masuk sesi yang ketiga. Apa itu? Kita akan nonton video, kita akan nonton film. Ya, channel YouTube-nya nanti akan buat ini kasih ya, link YouTube-nya ya. Kamu buka setelah ini di internet, tapi tulis dulu nih soal-soalnya. Dalam video ini
Ya, dalam film ini, filmnya judulnya Embro dan Pipo. Ya, menceritakan dua sahabat yang memiliki visi yang sama, yaitu hidup sejahtera, hidup kaya raya, hidup penuh kelimpahan. Ya, lalu cara untuk mencapai visi tadi ternyata berbeda antara Embro dan Pipo. Maka ikuti film ini dari awal sampai akhir, terus jawablah 6 pertanyaan yang sudah Bu Arini siapkan. Kamu tulis dulu ya. Terus nanti setelah selesai kamu melihat lalu membuat jawaban di tulisan, nanti akan Bu Arini kirim link untuk mengirimkan jawaban kamu melalui Google Form. Ya, Google Form akan Bu Arini kirim melalui wali kelas masing-masing. Ya. Ada 6 pertanyaan. Yang pertama, sudah siap untuk menulis? Pertanyaan dari film Embro dan Pipo. Yang pertama, sebutkan sifat-sifat dasar yang dimiliki oleh Embro dan Pipo untuk dapat menjadi orang sukses. Yang kedua, usaha apa yang dilakukan Embro dan Pipo untuk dapat menjadi orang sukses? Kemudian yang ketiga, mengapa Embro tidak bersedia menerima ajakan Pipo untuk bekerja sama membuat saluran air? Kemudian yang keempat, apa yang menyebabkan di akhir cerita Embro dapat lebih sukses dari Pipo? Kemudian yang kelima, dari kedua tokoh dalam film tersebut, kalian memilih berperan sebagai siapa? Berikan alasan mengapa kamu memilih peran sebagai Embro atau Pipo. Kemudian yang terakhir pertanyaannya, apa yang dapat disimpulkan dari film tentang Embro dan Pipo? Ini tayangan penutup dari Bu Arini untuk mengakhiri sesi visi misi perkumpulan Serada. Silakan menikmati film ini, hubungkan dengan paparan Ibu sebelumnya tentang visi dan misi. Ya, bahwa kita harus merencanakan masa depan kita, dan untuk merencanakan masa depan kita harus kita lalui tahapan-tahapan yang memang tidak mudah, tapi dengan tekad yang kuat maka pasti apa yang kita harapkan, kita cita-citakan akan dapat terwujud. Terima kasih atas kebersamaan kita melalui sesi visi misi perkumpulan Serada. Semoga bermanfaat dan semakin memahami bahwa Serada adalah sekolah yang memiliki saudara banyak. Salam kasih Tuhan. Selamat berjumpa secara virtual calon siswa-siswi SMP Serada Santa Maria 1 Tangerang dalam pengenalan lingkungan sekolah. Pada kesempatan ini, Anda sekalian akan saya ajak untuk mengenal spiritualitas Maria della Strada. Spiritualitas. Kata spiritualitas ada hubungannya dengan kata spirit atau roh, yaitu daya kekuatan yang menghidupkan atau menggerakkan. Spiritualitas dapat diartikan sebagai kekuatan atau roh yang memberi daya tahan kepada seseorang atau kelompok untuk mempertahankan, memperkembangkan, mewujudkan kehidupan. Spiritualitas merupakan kesadaran
dan sikap hidup manusia yang membuatnya tahan uji dan berdaya tahan dalam mewujudkan tujuan atau cita-cita. Maria di La Strada. Maria di La Strada dalam bahasa Itali berarti Maria dari jalan atau Maria pelindung jalan. Gagasannya adalah bahwa Maria yang melindungi jalan-jalan kota Roma, tetapi akhirnya juga berarti melindungi pejalan, peziarah, atau orang-orang yang melewati jalan itu sehari-hari. Dalam praktek sehari-hari, orang-orang Katolik Italia sering kali sebelum bepergian jauh selalu berdoa, Maria di La Strada, doakanlah kami. Sehingga Maria di La Strada juga bisa diartikan sebagai Maria pelindung orang-orang yang sedang jalan atau dalam perjalanan. Contoh pribadi yang benar-benar menyadari perlindungan dan pendampingan Bunda Maria adalah Santo Ignatius dari Loyola yang kita kenal sebagai pendiri Serikat Yesus. Perjalanan rohani Santo Ignatius dari Loyola diwarnai oleh kehadiran Bunda Maria mulai dari awal pertobatannya hingga saat terakhir ketika berada di Roma. Maria di La Strada digambarkan dengan Bunda Maria yang menggendong kanak-kanak Yesus. Semboyan Bunda Maria, sesungguhnya aku ini adalah hamba Tuhan. Jadilah padaku menurut perkataanmu itu. Dalam Injil Lukas bab 1 ayat 38. Semboyan yang benar-benar diwujudkan dengan sepenuh hati dan tanggung jawab menjadi Bunda Yesus dengan mendampingi dan mendidik putranya. Dan Yesus makin bertambah besar dan bertambah hikmatnya dan besarnya, dan makin dikasihi oleh Allah dan manusia. Itu dinyatakan dalam Injil Lukas bab 2 ayat 52. Pendampingan Maria terhadap Yesus, putranya, sampai pada puncak perjuangannya dalam upaya penyelamatan umat manusia. Bahkan terus berkelanjutan mendampingi para muridnya, gerejanya, sampai kini dan akhir nanti. Perkumpulan Strada dengan Santa Pelindung Maria di La Strada. Perkumpulan Strada sebagai lembaga pendidikan milik Keuskupan Agung Jakarta mengemban tugas perutusan mendidik, mendampingi, dan mencerdaskan anak bangsa yang dipercayakan kepadanya. Perkumpulan Strada terinspirasi kepribadian Bunda Maria dalam karya pendidikannya, sehingga nilai-nilai dalam spiritualitas Maria disinergikan dengan kelima nilai dasar. Yang pertama, pelayanan. Kedua, kejujuran. Ketiga, disiplin. Keempat, kepedulian. Dan yang kelima, keunggulan. Pelayanan. Semangat pelayanannya jelas nampak pada pribadi Bunda Maria di hadapan Allah. Dia menempatkan diri sebagai hamba. Ketika mendapat tawaran dari malaikat Gabriel untuk menjadi bunda penebus, sebagai seorang hamba, dia menyatakan kesanggupannya. Kejujuran. Maria adalah pribadi yang suci dan jujur. Dia hidup berdasarkan suara hati dan keyakinannya.
Di dalam dirinya tidak ada kepalsuan. Karena itulah dia dipilih oleh Allah menjadi Bunda Penebus. Bunda Maria layak kita jadikan teladan dalam kejujuran. Kejujuran berkenaan dengan ketulusan dan kelulusan hati. Jika ya, hendaklah kamu katakan ya. Jika tidak, hendaklah kamu katakan tidak. Apa yang lebih daripada itu berasal dari si jahat. Hal ini bisa kita temukan dalam Injil Matius. Disiplin. Disiplin berkaitan dengan ketaatan. Pribadi yang disiplin menunjuk pada pribadi yang taat. Kehidupan Maria amat diwarnai ketaatan pada peraturan dan tradisi yang berlaku. Dia mendidik putranya menurut tradisi atau peraturan Yahudi. Kepedulian. Bunda Maria adalah pribadi yang peduli dan penuh perhatian. Dia begitu peduli terhadap kehendak Allah dengan mengesampingkan kehendaknya sendiri. Ini diwujudkan dengan kesediaan menjadi Bunda Penebus dengan segala konsekuensinya. Peduli pada putranya Yesus dengan bersedia mengasuh, mendidik, dan mendampinginya. Keunggulan. Melalui fiat-Nya, jadilah Maria berkomitmen untuk melakukan kehendak Allah. Karenanya Maria tidak setengah-setengah dalam menjalankan tugas mendidik dan mendampingi Yesus. Dia memberikan diri sepenuhnya. Tugas sebagai ibu dijalani dengan totalitas, all out, disertai kerelaan berkorban karena kasihnya pada Yesus. SMP Strada Santa Maria I. SMP Strada Santa Maria I Tangerang merupakan unit sekolah dalam naungan perkumpulan Strada yang senantiasa siap menerima kepercayaan orang tua peserta didik yang mendaftarkan atau memasukkan putra atau putrinya di SMP Strada Santa Maria I tercinta. Menerima peserta didik dengan segala keberadaannya agar nantinya tumbuh berkembang sesuai yang diharapkan. Sekolah bersama orang tua peserta didik berjuang bersama dengan spiritualitas Maria di La Strada dalam mendampingi, mendidik putra-putrinya dengan sepenuh hati. Selamat bergabung peserta didik baru. Selamat datang para peserta didik baru dan tergabung menjadi bagian dari keluarga besar SMP Strada Santa Maria I Tangerang. Kehadiran Anda sebagai pribadi yang benar-benar mau belajar dan mau berubah menjadi semakin cerdas, berkarakter, dan humanis sungguh sangat dibutuhkan dan akan menentukan keberhasilan Anda. Semoga peserta didik atau siswa-siswi semuanya dapat sukses di masa depannya melalui pendidikan di SMP Strada Santa Maria I tercinta. Taman Maria. Di SMP Strada Santa Maria I Tangerang ada Taman Maria yang dapat dijadikan sebagai tanda dan sarana mengingat Santa Pelindung sekolah, sekaligus bisa dijadikan tempat berdevosi kepada Bunda Maria.
SMP Strada Santa Maria 1 mempunyai yel-yel yang menginspirasi. SMP Strada Santa Maria 1 membangun sinergi, merajut kebersamaan, meraih prestasi, pasti bisa. Halo, selamat pagi anak-anak. Pada kesempatan ini, Ibu akan mengisi materi tentang kurikulum sekolah dan pelaksanaan PPR di SMP Strada Santa Maria 1. Mulai tahun pelajaran 2020-2021, SMP Strada Santa Maria 1 kelas 7, 8, dan 9 memakai kurikulum 2013. Berdasarkan jabaran dari kurikulum 2013, maka dalam 1 minggu terdapat 43 jam pertemuan atau tatap muka. Dalam 1 minggu, kita masuk dari hari Senin sampai dengan hari Jumat. Maka dalam 1 hari ada 8 atau 9 jam tatap muka. Berikut ini penjabaran jam pertemuan atau tatap muka pada kondisi normal. Pendidikan agama dan budi pekerti dalam 1 minggu ada 3 jam tatap muka. Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan dalam 1 minggu ada 3 jam tatap muka. Bahasa Indonesia dalam 1 minggu ada 6 jam tatap muka. Bahasa Inggris dalam 1 minggu ada 6 jam tatap muka, di mana 2 jamnya dipakai untuk conversation atau percakapan. Matematika dalam 1 minggu ada 5 jam tatap muka. Ilmu pengetahuan alam dalam 1 minggu ada 5 jam tatap muka. Ilmu pengetahuan sosial dalam 1 minggu ada 4 jam tatap muka. Seni budaya dalam 1 minggu ada 3 jam tatap muka. Pendidikan jasmani, olahraga, dan kesehatan dalam 1 minggu ada 3 jam tatap muka. Prakarya dalam 1 minggu ada 2 jam tatap muka. Bimbingan konseling dalam 1 minggu ada 1 jam tatap muka. Pembiasaan dalam 1 minggu ada 1 jam tatap muka, dan perwalian dalam 1 minggu ada 1 jam tatap muka. Kegiatan pembiasaan dan perwalian adalah kegiatan yang rutin dilakukan 1 minggu sekali. Adapun macam-macam kegiatannya adalah senam bersama, ibadat, jalan sehat, upacara bendera, peduli lingkungan, dan perwalian. Kegiatan-kegiatan tersebut akan dilakukan secara bergantian pada hari Senin atau hari Jumat. Untuk bimbingan konseling, ini adalah hal yang baru bagi kalian siswa-siswi kelas 7. Peran dari bimbingan konseling adalah melakukan pendampingan bagi para siswa-siswi, terutama dalam pembentukan karakter dan pemecahan masalah pribadi, sosial, belajar, dan karir.
Berikut ini akan Ibu jelaskan mengenai tahapan pelaksanaan pembelajaran kurikulum 2013. Di dalam kurikulum 2013, siswa akan berperan aktif dalam kegiatan pembelajaran, dari mulai kegiatan pendahuluan, kegiatan inti, dan kegiatan penutup. Karena siswa adalah pusat dari pembelajaran, maka disinilah siswa menjadi student center, sedangkan guru adalah sebagai fasilitator. Maka dari itu diperlukan peran aktif dari para siswa-siswi ketika berada di kelas. Untuk penilaian kurikulum 2013, ada beberapa penilaian. Yang pertama yaitu penilaian spiritual atau yang biasa disebut KI1. Yang kedua, penilaian sosial atau yang disebut sebagai KI2. Yang ketiga, penilaian pengetahuan atau bisa disebut KI3. Dan yang keempat adalah penilaian keterampilan atau bisa disebut KI4. Saat ini, negara kita sedang mengalami pandemi COVID-19. Maka selama 3 bulan terakhir ini, kebijakan Menteri Pendidikan dan Dinas Pendidikan Kota Tangerang menganjurkan untuk siswa-siswi belajar di rumah. Selama masa pandemi COVID-19, pembelajaran kita berubah dari yang mulanya kita bertemu atau tatap muka menjadi daring atau online. Tentunya kalian sudah tidak asing lagi dengan kegiatan pembelajaran moda daring, karena waktu di SD pastinya kalian sudah melakukannya. Pembelajaran moda daring yang kita gunakan di SMP Strada Maria 1 antara lain memakai Google Formulir, Google Classroom, YouTube, Quizzes, Zoom, Google Meet, dan video pembelajaran yang dibuat oleh Bapak Ibu Guru. Menurut SK Menteri dan Dinas Kota Tangerang, tahun ajaran baru akan dimulai pada tanggal 13 Juli 2020. Jika nanti dari dinas sudah memutuskan bahwa sekolah kita masuk pada zona hijau, maka kalian bisa melaksanakan pembelajaran secara luring atau tatap muka. Pembelajaran secara luring atau tatap muka akan kita laksanakan sambil menunggu SK dari Dinas Kota dan juga Direktur Perkumpulan Strada. Pada saat pembelajaran luring, kita pastinya harus selalu memperhatikan protokol kesehatan. Akan tetapi, jika Menteri dan Dinas Kota Tangerang belum membuka sekolah secara tatap muka atau luring, maka pembelajaran akan dimungkinkan kembali menggunakan moda daring. Berikut ini Ibu akan menjelaskan mengenai paradigma pedagogik reflektif atau yang biasa disebut sebagai PPR. Berdasarkan Surat Edaran Nomor 131 Direktur-10/2010 perihal penegasan pelaksanaan PPR, maka mulai tanggal 16 Mei 2011 semua perkumpulan strada dari jenjang TK sampai dengan jenjang SMA dan SMK wajib memakai PPR sebagai kendaraan untuk mencapai visi dan misinya. Apa itu PPR? Nah, di sini akan Ibu Tika jelaskan. PPR adalah singkatan dari paradigma pedagogik reflektif yang merupakan pola pembelajaran dengan mengintegrasikan pengetahuan, pengalaman, dan sikap yang perlu diperoleh siswa selama proses pembelajaran dengan mengedepankan pada nilai-nilai kemanusiaan sehingga siswa memperoleh pengalaman hidup dan mampu untuk merefleksikannya. Nah, dinamika PPR ada beberapa macam, yaitu yang pertama konteks, yang kedua pengalaman, yang ketiga refleksi, yang keempat aksi, dan yang kelima evaluasi. Sekarang Ibu akan jelaskan macam-macamnya dari mulai konteks. Konteks adalah pembelajaran berdasarkan pada kehidupan siswa, keadaan sosial ekonomi siswa, atau suasana sekolah. Sedangkan pengalaman adalah belajar akan menjadi bermanfaat bila para siswa-siswi menyadari bahwa apa yang dipelajarinya mempunyai kaitan dengan kehidupan. Refleksi di sini adalah siswa akan diajak untuk dapat memunculkan makna dari suatu pengalaman. Refleksi sendiri berarti melihat dan mencermati kembali peristiwa yang kita alami.
Tujuan dari refleksi adalah membentuk hati yang peka dan peduli. Aksi. Aksi adalah perwujudan sikap dan tindakan baru sebagai hasil dari refleksi atau bentuk nyata yang akan dilakukan siswa-siswi setelah kejadian dari pengalaman dan refleksi yang telah dia ungkapkan. Sedangkan yang terakhir, evaluasi adalah tindakan untuk melihat kembali aksi yang sudah kita buat. Nah, nantinya pada saat pertemuan berikutnya akan dijelaskan kembali mengenai refleksi dan aksi oleh Bapak Ibu guru yang lain. Jadi nanti tolong diperhatikan, dan saat ini Putri akan memberikan tugas. Ada beberapa tugas yang harus kamu kerjakan. Nanti silahkan kalian klik di link berikut ini, yaitu isinya adalah yang pertama, tuliskan 5 kegiatanmu yang positif selama kamu liburan kemarin. Yang kedua, tuliskan 5 kegiatanmu yang negatif selama liburan kemarin. Lalu, tuliskan juga aksimu untuk memperbaiki kegiatan yang negatif selama liburan kemarin. Selain itu, ada tambahan lagi 2 tugas, yaitu tuliskan pengalamanmu belajar di rumah selama PJJ atau pembelajaran online pada saat di SD kemarin. Lalu yang terakhir, ketika minta kalian menuliskan harapanmu untuk SMP Strada Santa Maria 1 mengenai PJJ atau pembelajaran online yang akan kita lakukan di tahun ajaran 2020-2021. Sekian dari Ibu, tetap semangat untuk mengikuti kegiatan PLS, dan salam sehat, salam AMDG. Selamat pagi anak-anak, ketemu lagi dengan Ibu. Hari ini Ibu akan menyampaikan materi mengenai kegiatan intrakurikuler dan kegiatan ekstrakurikuler di SMP Strada Santa Maria 1. Berikut ini akan Butika paparkan kegiatan intrakurikuler di SMP Strada Santa Maria 1 beserta dengan Bapak Ibu guru yang akan mendampingi kalian dalam belajar. Yang pertama, pendidikan agama dan budi pekerti 3 jam pelajaran akan diampu oleh Bapak Paulus Sabdana. Yang kedua, pendidikan Pancasila dan kewarganegaraan 3 jam pelajaran akan diampu oleh Ibu Francisca Silalahi dan Ibu Pramesti Wardani. Ketiga, bahasa Indonesia 6 jam pelajaran akan diampu oleh Ibu Yohanita Diawahyuningsih. Yang keempat, bahasa Inggris 6 jam pelajaran akan diampu oleh Ibu Frederica Rinta Kristi Josephine. Yang kelima, matematika 5 jam pelajaran akan diampu oleh Ibu Elizabeth Ananda Putri dan Ibu Elizabeth Indri Pranandari. Yang keenam, ilmu pengetahuan alam 5 jam pelajaran akan diampu oleh Ibu Katarina Indah Isdiana. Yang ketujuh, ilmu pengetahuan sosial 4 jam pelajaran akan diampu oleh Ibu Pramesti Wardani dan Ibu Atanasia Yahyu Wahyu Widihartati. Yang kedelapan, seni budaya 3 jam pelajaran akan diampu oleh Bapak Idaro Supakdi. Yang kesembilan, pendidikan jasmani, olahraga dan kesehatan 3 jam pelajaran akan diampu oleh Bapak Andrea Subarjo. Yang ke-10, prakarya 2 jam pelajaran akan diampu oleh Ibu Teresia Solistiawati. Yang ke-11, bimbingan konseling 1 jam pelajaran akan diampu oleh Ibu Roberta Yatni Widanase. Untuk kegiatan ekstrakurikuler yang berada di SMP Strada Santa Maria 1, kita ada banyak. Tetapi berhubung sedang pandemi COVID-19, maka kegiatan ekstrakurikuler untuk sementara belum berlangsung. Jadi nanti ketika kalian sudah bisa masuk ke sekolah, maka kalian bisa memilih salah satu dari beberapa ekskul yang ada di SMP Strada Santa Maria 1. Untuk kegiatan ekskul pramuka adalah kegiatan ekstra yang wajib diikuti oleh siswa-siswi kelas 7, 8, dan 9. Sedangkan untuk bina iman itu adalah wajib untuk yang beragama Katolik. Selain itu ada beberapa ekskul yang bisa kalian pilih, yaitu yang pertama adalah ekskul paduan suara.
lalu ekskul band, ekskul drum band, ekskul basket, ekskul volley, ekskul bulu tangkis, ekskul catur, ekskul taekwondo, ekskul tari, ekskul modern dance, ekskul paskibraka, ekskul tenis meja, dan juga yang terakhir adalah ekskul keterampilan. Dari ekstrakurikuler yang ada di SMP Strada Santa Maria 1, siswa-siswi dapat mengembangkan potensi diri dari ekstrakurikuler tersebut. Pengembangan potensi itu ditunjukkan dengan mengikuti beberapa perlombaan dan mendapatkan juara. Berikut ini beberapa foto kejuaraan yang diperoleh oleh siswa-siswi SMP Strada Santa Maria 1 tahun pelajaran 2019-2020. Yang pertama, juara 2 lomba bulu tangkis. Juara 1 modern dance. Juara 2 band. Juara 2 tari modern. Juara harapan 1 lomba narasi. Juara harapan 1 pramuka. Juara 3 voli putri. Juara 3 tenis meja. Juara 2 voli putra. Dan juara 1 ketangkasan pramuka. Terima kasih telah mengikuti sesi Ibu. Silakan nanti ikuti sesi berikutnya dengan baik dan salam sehat, salam AMDG.
Anak-anak, untuk menjaga lingkungan tetap bersih, apabila kita menemukan sampah, jangan ragu untuk ambil dan masukkan ke tong sampah. Mari kita praktekkan apabila kita melihat sampah. Setelah kita membuang sampah, jangan lupa untuk membersihkan tangan supaya tangan kita tetap bersih. Mari kita lakukan. Yang pertama, basahi tangan untuk mengambil sabun. Yang kedua, ambil sabun. Jangan lupa digosok-gosok di kuku. Setelah itu, karena keran dipakai oleh beberapa orang, kita bersihkan juga keran seperti ini. Setelah itu kita bilas dengan air mengalir dengan posisi air yang tidak terlalu besar. Setelah itu kita siramkan dan tutup dengan tangan. Jangan lupa untuk mengeringkannya. Setelah tadi cuci tangan bersih, kita lanjutkan menjaga kebersihan dalam hal makan. Sebaiknya kalian membawa makanan dan botol minuman dari rumah. Mari sebelum makan kita berdoa. Setelah selesai berdoa, mari kita lanjutkan makanan yang telah kita bawa dari rumah. Jangan lupa setelah makan kita rapikan kembali tempat makan yang sudah selesai. Sudah makan, mari kita berdoa. Ayo kita terapkan dalam kehidupan sehari-hari dalam menjaga kebersihan diri dan lingkungan sekitar. Selamat datang di SMP Serada Santa Maria I dalam tatanan kegiatan belajar mengajar New Normal COVID-19. Pagi hari sebelum berangkat ke sekolah, biasakan untuk mempersiapkan semua keperluanmu sendiri, baik keperluan sekolah maupun keperluan kesehatan. Selama masa new normal, siswa diwajibkan untuk membawa bekal makanan dan minuman sendiri. Bekal makanan yang dibawa haruslah makanan yang sehat dan bergizi.
Sebelum siswa berangkat ke sekolah, jangan lupa gunakan masker serta membawa hand sanitizer dan face shield di dalam tas untuk nantinya digunakan di sekolah. Sementara itu di sekolah, sebelum kegiatan pembelajaran dimulai, sekolah mempersiapkan segala keperluan protokol kesehatan COVID-19 serta menyemprot seluruh area sekolah dengan disinfektan. Ketika kami tiba di sekolah, dalam tatanan kegiatan belajar mengajar new normal, orang tua atau pengantar siswa diharapkan menurunkan siswa dari kendaraan di depan pintu gerbang sekolah. Setelah memasuki gerbang sekolah, siswa akan mendapatkan perlakuan protokol kesehatan new normal COVID-19, mulai dari menyemprotkan cairan disinfektan ke tas dan sepatu siswa, mengecek suhu tubuh siswa, mencuci tangan, lalu menggunakan face shield yang sudah dibawa dari rumah. Bila ada siswa yang tidak memakai masker saat datang ke sekolah, maka guru akan mengingatkan siswa tersebut untuk memakai masker sebelum memasuki area sekolah. Bila pada saat pengecekan suhu tubuh dan terdapat siswa yang bersuhu tubuh di atas 37 derajat Celcius, maka guru akan membawa siswa tersebut ke area tunggu dan akan dicek ulang suhu tubuhnya kembali setelah 15 menit. Jika suhu tubuh siswa tersebut tetap tinggi, maka guru akan menghubungi orang tua siswa tersebut untuk menjemput dan membawanya pulang. Setelah para siswa mendapatkan perlakuan protokol kesehatan COVID-19, mereka kemudian memasuki area sekolah dengan arahan dari guru piket. Sebelum memasuki ruang kelas, siswa harus berbaris terlebih dahulu dengan menjaga jarak sesuai arahan. Siswa juga diharuskan untuk mencuci tangan di wastafel yang sudah disiapkan di depan masing-masing kelas, lalu memberi salam kepada guru sebelum masuk kelas. Para siswa selalu diarahkan untuk menjaga jarak dengan tidak menempati tempat duduk yang bertanda silang. Saatnya belajar. Dalam tatanan new normal COVID-19, kegiatan belajar tetap dilakukan di dalam kelas dengan jumlah siswa setengah dari jumlah seluruh siswa di kelas tersebut. Pada saat guru memberikan pertanyaan dan meminta siswa untuk menjawabnya, maka siswa yang ditunjuk harus menggunakan hand sanitizer terlebih dahulu sebelum memegang spidol untuk menulis jawaban di papan tulis. Pada saat guru memberikan soal latihan atau pertanyaan, siswa tidak diperbolehkan untuk berdiskusi dan harus tetap menjaga jarak dengan temannya. Saatnya istirahat. Sebelum beristirahat, siswa dan guru secara bersama-sama akan berdoa. Setelah berdoa, guru akan mengarahkan siswa secara satu persatu untuk mencuci tangan di depan kelas dan sesuai arahan guru piket.
Waktunya makan. Siswa dapat memakan bekal makanan yang sudah dibawa dari rumah. Dalam tatanan kegiatan belajar mengajar new normal, kantin sekolah tidak akan dibuka. Maka siswa harus membawa bekal makanan dan minuman sendiri supaya lebih terjamin kebersihan dan kesehatannya. Orang tua diharapkan dapat membawakan bekal makanan 4 sehat 5 sempurna kepada siswa. Jika air minum yang dibawa siswa sudah habis, siswa dapat mengisi botol minum dengan air galon yang sudah disediakan di setiap kelas. Namun, siswa harus menggunakan hand sanitizer yang sudah disediakan terlebih dahulu sebelum mengisi air ke dalam botol minum. Setelah selesai makan, siswa dapat membereskan tempat makan yang dibawa, lalu mencuci tangannya kembali supaya tetap bersih. Setelah jam istirahat berakhir, siswa dapat melanjutkan belajar kembali. Saatnya pulang sekolah. Saat waktu belajar sudah berakhir, guru menunjuk salah satu siswa untuk memimpin doa sebelum pulang. Lalu guru dan siswa berdoa bersama. Setelah berdoa, guru mengarahkan siswa satu persatu untuk keluar dari kelas sambil memberi salam. Siswa selalu diingatkan untuk tetap menjaga jarak saat keluar dari area sekolah. Siswa dapat kembali pulang ke rumah masing-masing. Sesampainya di rumah. Setelah sampai di rumah, siswa diharuskan untuk mencuci tangan dan kakinya. Setelah itu, siswa juga harus membersihkan diri dengan mengganti baju dan mandi. Jangan lupa, letakkan pakaian kotor ke dalam tempat yang disediakan untuk dicuci. Setelah semuanya bersih, siswa dapat beristirahat sebelum melakukan aktivitasnya selanjutnya.